Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam Zoom Journal Club seri 6 dengan topik Impact of Non-Communicable Disease Morbidity on Health Service Use, Catastrophic Health Expenditure and Productivity Loss in Indonesia, a Population-Based Panel Data Analysis Study. Hari ini Rabu 19 Mei 2021, kita akan duduk bersama dan berdiskusi terkait isi jurnal yang akan dibahas langsung oleh Dr. Tiara Martias, MPH, selaku dosen program studi kebijakan dan manajemen kesehatan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya serahkan acara ini kepada Dr. Tiara Martias, MPH, selaku pembahas pada Jurnal Club siang hari ini. Kepada Dr. Tiara, kami persilahkan. Terima kasih banyak Bu Lia. Ini suara saya udah cukup oke, terdengar? Terdengar, Dokter. Oke. Selamat siang Bapak Ibu. Ada Prof Yati juga. Apa kabar Prof Yati? Selamat siang Prof. Jadi malu. Alhamdulillah bagus. Saya senang. Sayang baru tahu. Dan ini juga nanti kita ada webinar bioetik. Jadi saya nggak bisa full ya. Sayang baru tahu. Terima kasih Mbak Tias bisa join. Iya. Terima kasih Prof Yati sudah menyempatkan join. Oke, terima kasih juga Bapak Ibu dan para Bapak Ibu mahasiswa juga ini yang sudah hadir di Jurnal Club kita. Ini kebetulan ada jurnal yang baru terbit Januari kalau nggak salah tahun ini gitu ya. Ini iseng-iseng bikin sama rekan-rekan di Melbourne, beberapa student MPH sama co-supervisor PhD saya. Jadi ya kita berpikir, apalagi ya kira-kira data yang bisa dianalisis cepat gitu kan. Mungkin sedikit background dari paper ini, si paper ini akhirnya keterima di BMJ Open setelah berkali-kali ditolak. Kenapa ditolak? Ya sebenarnya nggak tahu juga. Ada beberapa yang bisa diperbaiki, tapi ada beberapa yang mungkin tidak sesuai dengan selera jurnalnya gitu ya. Tapi ini saya presentasikan supaya bisa dibaca dan kalau ada masukan atau untuk penelitian selanjutnya akan sangat bermanfaat juga gitu ya. Oke, jadi ya ini jurnalnya Bapak Ibu di BMJ Open sama Pak Nawi juga. Kalau Bapak Ibu ada yang kenal Pak Nawi, dulu Pak Nawi di IKM, sekarang di Swedia. Lalu kita kolaborasi sama banyak orang, sebenarnya ada rekan-rekan dari Semeru juga dan dari Nosal Institute for Global Health yang di University of Melbourne. Nah, jadinya mungkin kalau belum sempat baca, jadi saya akan tunjukkan sedikit gitu ya, apa yang sebenarnya tentang apa ini si jurnalnya ini. Jadinya ini Jurnal Club nomor 6, insya Allah benar. Jadi ya Impact of Non-Communicable Disease atau NCD atau PTM ya kalau di Indonesia ya, Multimorbidity on Health Service Use, Catastrophic Health Expenditure, and Productivity Loss di Indonesia. Ini population based pakai panel data analysis. Nah, mungkin ada beberapa istilah yang ingin saya jelaskan atau saya klarifikasi. Mungkin ada beberapa yang tidak di PTM gitu ya, dan apa itu multimorbidity, apa itu catastrophic health expenditure, dan productivity loss, bagaimana cara mendefine-nya itu ada di jurnal, tapi saya akan sebutkan sedikit sebelum kita masuk ke kalau ada yang mau nanya-nanya atau yang mau dibahas. Nah, kenapa sebenarnya topik ini penting gitu ya? Kenapa kita ingin meneliti hal ini waktu itu? Jadinya si multimorbidity ini definisinya itu sebenarnya adanya kondisi penyakit kronik lebih dari satu pada satu pasien gitu. Jadinya multimorbidity itu bisa chronic disease yang non-communicable ataupun yang communicable. Di Indonesia itu kalau yang communicable disease tapi kronik misalnya ada HIV, ada tuberkulosis gitu ya. Namun untuk yang penelitian ini kita fokus di NCD karena NCD itu memang leading cause of global burden of disease berdasarkan yang Health Matrix tahun 2018-17 ya, itu di Indonesia sendiri berkali-kali lipat meningkatnya dari terakhir kali dilakukan survei Global Burden of Disease. Nah, dari seluruh yang ada di dunia gitu ya, 78% dari kematian akibat NCD itu terkonsentrasi di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia.
Dan kalau dilihat dari pembiayaan JKN misalnya, itu salah satu penyakit katastrofik dari segi pembiayaan. Jadinya paling besar dikeluarkan reimbursement untuk mereka-mereka yang menderita penyakit kronik. Nah, secara klinis juga di Indonesia itu walaupun sudah ada guideline untuk penanganan penyakit tidak menular, tapi seringkali kita di klinis itu masih single disease focus. Jadi kalau ada orang ada hipertensi, itu hipertensinya dulu yang ditangani, padahal mungkin bersama dengan itu perlu dicek penyakit-penyakit kronis lainnya, termasuk penyakit degeneratif ataupun metabolik gitu ya. Nah, terus juga dari sisi economic burden di INA-CBG sendiri misalnya gitu ya, itu masih banyak diagnosis yang sebenarnya single disease focus. Walaupun ada beberapa, sudah banyak sebetulnya yang di INA-CBG itu dengan penyakit penyerta gitu ya. Tapi pembiayaan keuangan kita itu seringkali juga adalah program hipertensi ini, program DM ini, gimana cara trackingnya di level puskesmas maupun dinas kesehatan, itu biasanya satu-satu. Jadinya misalnya hari ini kita mau, ini kebetulan kita lagi kerjasama juga dengan beberapa dinas kabupaten kota gitu ya. Hari ini kita mau memenuhi SPM tentang atau standar pelayanan minimal tentang screening hipertensi gitu kan. Tapi nggak sekalian dengan screening diabetes. Padahal seringkali orang dengan hipertensi mungkin ada penyakit-penyakit degeneratif lainnya atau penyakit tidak menular lainnya. Dan itu bisa sekaligus. Tapi karena pembiayaannya itu secara vertikal adalah per penyakit, seringkali itu jadinya kurang terintegrasi. Jadinya penting juga untuk melihat NCD itu sebagai multimorbiditas. Jadinya satu orang itu jarang-jarang ada yang cuma satu gitu. Oke. Lalu jadinya tujuan penelitian yang ini adalah kita mau melihat level multimorbiditas NCD di Indonesia dengan menggunakan data panel, lalu melihat apakah tingkatan NCD multimorbidity ini berhubungan dengan pertama karakteristik atau status sosioekonomi keluarga atau pasien tersebut gitu ya, penggunaan layanan kesehatan, ketiga catastrophic health expenditure, dan lalu productivity loss. Nah, dari yang pertama mungkin saya jelaskan sedikit. Jadi karakter tentunya misalnya dia tinggal di mana, apakah dia berpendidikan di level apa, dia status ekonominya seperti apa, apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi atau berhubungan dengan tingkat beban NCD multimorbidity. Nah, yang lalu health service use itu dilihat dari dua hal, jadinya outpatient atau pasien rawat jalan, lalu pasien rawat inap. Nanti akan saya jadinya apa gitu ya. Itu ditanyakan untuk yang pasien rawat jalan, itu ditanyakan Bapak atau Ibu dalam 4 minggu terakhir itu ada ke dokter nggak? Terus dan untuk yang pasien rawat inap itu dalam 1 tahun terakhir Bapak atau Ibu ada pernah dirawat di rumah sakit atau di klinik gitu ya, atau tidak karena sakit. Nah, untuk catastrophic health expenditure mungkin Bapak Ibu udah sering mendengar juga ya, yang biasanya disingkat sebagai CHE gitu. Itu catastrophic health expenditure. Yang namanya catastrophic itu adalah apabila pengeluaran satu rumah tangga untuk membiayai sakitnya itu lebih besar dari dari sekian persen total yang biasa dia keluarkan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, si catastrophic health expenditure di dalam paper ini punya 3 threshold. Yang pertama itu lebih besar atau sama dengan 10%, enggak, lebih besar dari 10% pengeluaran mereka sehari-hari. Jadinya 10% dari misalnya satu bulan itu suatu keluarga mengeluarkan 10 juta gitu kan. Ternyata 1 jutanya itu hanya untuk berobat gitu. Nah, threshold kedua atau ambang batas yang kedua itu 20%. 25%, sorry. Jadi dia lebih besar dari 25%. Jadi dia bisa dibayangkan 1/4 dari pengeluaran rumah tangga itu hanya untuk sakit doang gitu. Nah, yang terakhir itu adalah 40%, tapi dari non-food expenditure. Jadi ya setelah pengeluarannya itu dikeluarkan yang untuk makanan, itu dia lebih besar dari 40%. Kenapa dipakai ambang batas yang berbeda-beda ini? Karena kita mau melihat tingkatannya, keparahannya itu seperti apa. Kalau kita pakai threshold ini berapa persen, kalau kita pakai ambang batas yang lain berapa persen. Dan juga ini biasa dilakukan di penelitian-penelitian sebelumnya, terutama yang merujuk pada ambang batas yang digunakan oleh World Bank. Yang productivity loss, ini kita melihat apakah mereka
terpaksa tidak bekerja atau terpaksa istirahat di rumah karena sakit gitu. Dan berapa hari mereka absen hanya karena sakit. Jadi itu yang mau dilihat sebagai sebagai dependent variable-nya terhadap NCD multimorbidity. Nah, ini methods data sample and variable. Jadi kita menggunakan yang namanya itu Indonesian Family Life Survey. Jadinya IFLS ini sudah dari tahun 92 dilakukan untuk sekitar 87% populasi di Indonesia. Jadi ya di tahun 92 itu mereka misalnya ya mensampel sekitar 7.000 rumah tangga. Lalu di wave berikutnya atau di survei berikutnya FLS 2 gitu ya, itu diikutin lagi yang 7.000 rumah tangga ini diikutin perkembangan penyakitnya. Jadi kalau sebelumnya mereka misalnya BMI-nya normal, bisa ketahuan BMI-nya kemudian 7 tahun kemudian tidak normal gitu kan, atau obesitas atau underweight atau apapun. Nah, yang menariknya dari FLS, kalau dari 7.000 rumah tangga ini kemudian ada yang menikah atau keluar kota atau kemudian pisah dari rumah tangga induknya, itu juga diikuti. Jadinya semakin surveinya itu berlanjut gitu ya, semakin banyak sample size dari AFLS ini. Sampai sekarang itu ada 36.000 individu yang masuk di AFLS 5, itu yang tahun 2014. Nah, nanti ini merupakan limitation juga karena AFLS yang akan datang yang paling baru itu baru tahun 2021 ini. Kalau COVID sudah tertangani gitu ya, insya Allah. Nah, AFLS ini dilakukan oleh Surveymatter. Surveymatter ini lembaga survei yang menurut saya, karena saya pernah bekerja juga dengan Surveymatter itu salah satu lembaga survei mungkin yang paling kompeten dan quality control-nya itu paling bagus. Dan lokasinya menariknya di Jalan Kaliurang. Jadi ya di Jogja kalau Surveymatter ini. Jadinya Surveymatter ini bekerja sama dengan yang namanya RAND Corporation di Amerika untuk mengembangkan Indonesian Family Life Survey sejak tahun 90-an. Nah, untuk penelitian yang saya sampaikan ini, kita pakai yang namanya panel data. Jadi kita ikutin orang yang disurvei di tahun 2007, di AFLS 2007, atau AFLS 4 ya, sampai dengan AFLS 5. Jadi ya kita ambil mereka-mereka yang berusia lebih dari 50 tahun ke atas, karena kita mau melihat penyakit tidak menular, gitu kan. Terus digabungkan datanya ini, dan hanya dimasukkan kemudian responden yang ikut di kedua wave atau di kedua survei yang 2007 dan 2014. Sampailah itu ada 3.678 orang yang berusia 50 tahun ke atas. Ini ada beberapa yang missing, tapi juga banyak yang di-exclude itu karena umurnya di bawah 50 tahun. Lalu seperti yang tadi disampaikan, ini variable dependent-nya ya. Jadinya penggunaan layanan kesehatan, health service use, lalu financial burden, dan productivity loss. Oke. Ini sedikit saja resultnya, karena yang lebih lengkapnya tentunya ada di website, karena itu jurnalnya juga open ya. Pertama sekali itu kita lihat deskriptifnya ya. Jadi ya prevalensi multimorbidity yang PTM ini meningkat seiring dengan meningkatnya status sosial ekonomi pasien tersebut. Jadinya mereka yang punya pendidikan lebih tinggi ataupun tingkat kekayaannya lebih tinggi, itu juga lebih ada kecenderungan untuk menderita NCD multimorbidity. Ini sebenarnya terbalik dengan apa yang kalau ditemukan di negara-negara yang maju, seperti negara-negara Eropa ataupun negara-negara di Amerika gitu. Yang cenderung memiliki NCD multimorbidity itu justru mereka yang pendidikannya rendah dan mereka yang status ekonominya tidak sekuat teman-teman yang lain. Kalau di Indonesia, karena kita masih yang namanya transisi epidemiologi gitu kan, epidemiological transition, itu ya kita yang punya duit atau kita yang punya akses ya ke makanan-makanan yang sebenarnya tidak sehat tapi mahal gitu ya, itu yang cenderung kemudian lebih banyak dietnya tidak bagus, gaya hidupnya lebih sedentary, atau kayak kita semua gitu ya sedang duduk nge-zoom gitu kan. Sementara kalau di negara yang sudah maju itu justru yang bertingkat pendidikannya lebih tinggi dan lebih kaya itu dietnya lebih sehat, lebih mawas mungkin, atau bisa memiliki waktu luang untuk physical activity dan segalanya. Nah, lalu juga untuk probabilitas atau kemungkinan menggunakan
rawat jalan dan rawat inap itu juga meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah diagnosis penyakit tidak menular. Ini cukup logical gitu kan. Jadi kalau dia nggak punya, itu kemungkinan atau odds ratio dia pasien rawat inap dalam setahun terakhir atau rawat jalan dalam 4 minggu terakhir sebelum dia disurvei itu jauh lebih kecil daripada mereka-mereka yang punya 3 atau lebih penyakit tidak menular gitu. Jadi misalnya seperti ini, kalau punya 3 atau lebih penyakit tidak menular, itu dia hampir 5 kali lebih mungkin untuk melakukan rawat jalan dalam 4 minggu terakhir. Dan hampir 4 kali lebih mungkin dia itu opname karena sakitnya dibandingkan mereka-mereka yang tidak memiliki NCD. Nah, untuk out of pocket expenditure, jadi berapa yang dikeluarkan bayar sendiri gitu ya, karena dia sakit gitu, itu juga meningkat. Jadi kalau yang tidak punya NCD itu dalam 1 bulan terakhir itu rata-rata $17 atau sekitar 250.000 gitu ya. Tapi begitu punya 3 atau lebih penyakit tidak menular, itu langsung naik ke hampir 900.000 hanya untuk pasien rawat jalan dalam 1 bulan terakhir. Nah, untuk yang pasien rawat inap itu meningkat juga dari $566 menjadi $762 dari mereka yang tidak punya NCD untuk mereka yang punya 3 atau lebih penyakit tidak menular. Lalu untuk catastrophic health expenditure seperti yang tadi saya sampaikan, itu mereka yang pakai threshold lebih dari 10% total konsumsi rumah tangga itu ya, itu meningkat juga dari 5% jadi 12,5%. Jadi kalau tidak punya NCD, hanya 5% dari semua yang tidak punya NCD itu mengalami catastrophic health expenditure di threshold 10%. Tapi begitu mereka punya 3 atau lebih NCD, di antara mereka yang punya lebih 3 atau lebih NCD, itu 12,5%. Jadi ya begitu sakit, makin banyak penduduk-penduduk kita yang terpaksa mengeluarkan ini biaya sendiri kesehatan ya, bukan yang dibayarkan oleh asuransi. Itu jadi 12,5%. Dan juga yang lebih dari 40% threshold untuk non-food expenditure itu juga 2 kali lipat. Walaupun tentunya ini makin lama makin kecil karena kan kita menaikkan thresholdnya ya. Terus sama juga halnya dengan productivity loss. Di paper ini ditunjukkan bahwa orang-orang yang sakit itu lebih sering absen dan lebih sering terpaksa di rumah aja karena mereka tidak bisa bekerja gitu kan. Dan juga kontribusinya terhadap pool ketenaga kerjaan kita gitu ya, itu jauh lebih rendah. Jadi ya lebih banyak orang-orang yang menderita NCD multimorbidity itu lebih banyak yang menganggur daripada yang tidak menganggur. Kira-kira itu yang ditemukan di dalam penelitian ini. Nah, lalu apa clinical dan policy implication-nya? Kalau menurut penulis-penulis ini, rekan-rekan saya dan saya maksudnya, itu kita ini ternyata paper pertama yang di Indonesia ya, untuk melihat impact dari multimorbidity NCD dengan mengkontrol segala macam status ekonomi, umur, pendidikan dan segala macam itu ya untuk Indonesia dan melihat satu subset outcome yang cukup komprehensif menurut kami ya, karena bisa jadi menurut orang lain enggak gitu kan, karena melihat tidak hanya penggunaan layanan kesehatan tapi juga berapa biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh household ini sampai dengan tingkat produktivitasnya. Lalu untuk klinikalnya itu kita perlu lebih berfokus pada dari moving away atau berpindah dari single disease focus clinical management, walaupun udah banyak yang memperlakukan NCD multimorbidity, tapi banyak juga guideline kita yang masih single disease focus. Nah, yang ketiga itu adalah primary healthcare strengthening, seperti yang sering digaung-gaungkan ya. Karena semua NCD ini sebenarnya preventable, kalau yang NCD ya, hampir semuanya itu preventable. Tapi untuk kesehatan saja secara total itu kita kurang dari 3% dari GDP yang dipakai untuk membiayai kesehatan. Dan dari yang 3% itu nggak sampai 20% untuk promosi dan promotif dan preventif. Jadi kecil sekali memang dibandingkan negara-negara berkembang di Asia lainnya, apalagi kalau dibandingkan negara-negara lain yang memang outcome kesehatannya lebih bagus.
Itu yang menjadi clinical atau policy implication, selengkapnya bisa dibaca di paper. The limitation ini penting karena sayangnya kita nggak ada survei lain yang menanyakan daftar pertanyaan penyakit tidak menular yang selengkap AFLS sepemahaman kami. Ada Riskesdas, tapi Riskesdas dengan segala macam isunya itu juga nggak selengkap si AFLS, dan mereka tidak mencatat pengeluaran kesehatan ataupun inpatient outpatient secara rigorous seperti AFLS. Akan lebih bagus tentunya kalau kita sudah punya akses atau AFLS yang 2021 sudah tersedia. Nah, lalu juga selain hipertensi, diagnosis NCD yang ada di survei ini itu self-report, jadinya tentunya ada recall bias. Kalau untuk hipertensi itu ada perawat yang mendatangi semua orang yang disurvei di dalam AFLS lalu melakukan pengukuran tensi menggunakan yang tensi elektronik itu sebanyak 3 kali sesuai dengan standar klinis gitu ya. Jadi yang hipertensi itu lebih objektif pengukurannya. Tapi kalau yang penyakit lain-lain itu ditanyakan, apakah Bapak memiliki diabetes, atau dengan cara menanyakan dua, apakah pernah didiagnosis oleh tenaga kesehatan, dan yang kedua, apakah pernah atau sedang dalam pengobatan untuk diabetes, untuk penyakit jantung, untuk yang lain-lain gitu. Tapi tentu saja karena ini ditanyakan ke orangnya langsung gitu ya, pasti ada recall bias yang merupakan limitation dari banyak data-data survei di seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia aja. Jadi ya mungkin itu gambaran awal aja ya Bapak Ibu ya untuk yang paper ini. Jadinya saya serahkan lagi ke moderator kalau misalnya ada yang mau dibahas, ada yang mau bertanya atau ada yang kurang lengkap gitu. Terima kasih banyak. Terima kasih Dr. Tiara. Bagi Bapak atau Ibu yang ingin ditanyakan terkait pembahasan Dr. Tiara. Oh, baik, dari Bapak Anto Kalina SV. Ya. Untuk pertanyaannya, bagaimana dengan usia dihubungkan kejadian NCD multimorbidity dengan adanya kemungkinan terjadinya bonus demografi di Indonesia? Kemudian pengembangan teknologi digital dan telehealth akan membantu pencegahan NCD multimorbidity. Penggunaan screening melalui aplikasi mobile smartphone juga dapat membantu NCD pada PHG. Apakah dalam data penelitian? Iya. Thank you, Bu Lia. Mungkin yang pertama saya agak kurang, mungkin bisa diklarifikasi pertanyaannya Pak atau Bu Anto Kalina. Jadinya usia dihubungkan dengan NCD morbidity dan kemungkinan terjadinya bonus demografi itu maksudnya gimana ya Pak? Atau Bu? Ya, izin Dr. Tiara, terima kasih. Ya, tadi di dalam tabel 1 kalau tidak salah, saya lihat itu kan ada beberapa kategori usia. Cuman memang di sini dilimitasi, tidak dibatasi pada usia produktif, mungkin usia 20 sampai 40. Nah, karena kan ini mungkin karena diambil sampelnya pada tahun 2007 ya sampai 14. Maksud saya nanti kalau kemungkinan ke depannya dengan adanya bonus demografi ini, bagaimana dengan kondisi kejadian NCD multimorbidity pada usia muda? Mungkin seperti itu, Dr. Tiara. Ya, terima kasih Pak Anto Kalina. Iya, jadi kita membatasi usianya itu sebenarnya 50 ke atas karena kita mau mendapatkan pada usia-usia yang lebih rentan menderita NCD multimorbidity. Jadinya pas 2007 dia umur 40-an, lalu pas AFLS yang 2014 dia udah umur 47 atau 50 ke atas gitu kan. Ini mungkin bisa juga kalau Bapak Ibu tertarik ya, pakai data yang sama dengan pendekatan yang sama tapi masukin semua orang. Jadinya masukin yang dari usia 20 gitu kan, berapa mungkin dewasa muda yang punya NCD, itu bisa dieksplor juga lebih lanjut. Tapi juga yang bonus demografi, kita kan sedang mengalami bonus demografi ya sebetulnya. Saat ini kan kita lagi population boom kan. Kalau misalnya banyak dewasa muda yang tidak terkontrol atau memiliki faktor-faktor resiko untuk memiliki NCD dan NCD multimorbidity, tentunya yang hitung-hitungan tadi itu akan makin banyak atau makin tinggi efeknya. Jadi ya bisa kita perkirakan misalnya
kalau mau dianalisis berapa dewasa muda yang sekarang ini punya faktor risiko NCD gitu ya. Bisa dilihat dari physical activity-nya, bisa dilihat dari dietnya, karena semua itu ditanyakan sebetulnya di AFLS. Itu bisa diproyeksikan kan sebetulnya dari orang-orang ini yang masih umur 20-30, itu 20-30 tahun lagi akan menderita seberapa besar kemungkinannya menderita NCD multimorbidity. Dan tentunya kalau nggak ada perubahan dalam gaya hidup dan faktor risiko gitu ya, itu yang hitung-hitungan tadi akan jauh lebih besar. Baik itu yang catastrophic health expenditure, yang out of pocket, ataupun yang healthcare utilization, dan tentunya juga yang productivity menurun harusnya. Yang pengembangan teknologi digital, telehealth, pasti akan membantu. Terima kasih Pak Anto Kalina. Jadinya bisa juga sebenarnya kita kepemilikan handphone itu dan penggunaannya. Tapi saya perlu, atau kita perlu, kalau atau Bapak Ibu yang tertarik juga bisa cek juga itu pertanyaan seputar akses ke perangkat telekomunikasi itu selengkap apa di AFLS, dan mungkin itu bisa dijadiin semacam baseline gitu ya untuk kemungkinan penggunaan telehealth di segmen-segmen populasi tertentu ya, karena kita juga tidak mau meningkatkan inequity kan dengan memperkenalkan telehealth, tapi ternyata masih ada 30% misalnya dari populasi kita yang belum punya akses internet. Jadi yang makin sehat ya makin sehat, yang makin nggak sehat ya makin nggak sehat. Terus ya mungkin itu dulu, kalau Pak Anto Kalina tidak ada follow up question. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Lia. Baik, bagi Bapak atau Ibu yang ingin bertanya lagi, silakan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat atau langsung untuk membuka mikrofon atau mengaktifkan kamera. Mungkin saya, karena ini banyak Bapak Ibu mahasiswa juga ya, sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan di AFLS ini yang belum dieksplor secara penuh gitu. Dia ada soal apa aja lah, dia hampir semuanya ada ya. Mental health dia ada, kognitif dia ada, penyakit menular dia ada, kekerasan dalam rumah tangga, mungkin ada juga. Jadinya pertanyaan surveinya tuh super panjang, jauh lebih panjang daripada Susenas ataupun Diskesdas. Kelemahannya cuma satu, dia paling baru ya 2014, which is sudah lumayan outdated. Tapi kalau untuk tesis, asal pertanyaan penelitiannya oke gitu ya, dan belum pernah diteliti di Indonesia gitu kan, mungkin bisa juga dieksplor untuk tesis Bapak Ibu. Dan ini semua datanya open, tinggal di-download dari websitenya REN atau Surveymeter dengan setelah mendaftar. Terus selain paper yang ini sebenarnya kita juga tulis 3 paper lain. Nah, jadi ada 4 paper yang ditulis tahun lalu hanya oleh grup kami yang kecil itu ya, menggunakan semuanya menggunakan data AFLS. Alhamdulillah dua sudah terbit, yang 2-nya lagi di-review sama jurnal-jurnal. Jadinya walaupun datanya agak-agak tua gitu, ternyata masih publishable kalau mau dipertimbangkan. Kalau belum ada yang bertanya, saya ngomong terus nih. Dua paper lain yang lagi di-review itu kita ngelihat physical activity level sebagai salah satu faktor resiko di NCD gitu kan. Ini kenapa NCD walaupun saya orang KIA gitu ya, karena co-supervisor saya orang NCD, jadi dia bilang oh ya udah analisis soal NCD oke gitu kan. Terus sama teman-teman yang lain kita juga nulis yang physical activity level itu menarik juga. Jadinya orang Indonesia makin malas gerak dari 2007 ke 2014. Lalu orang-orang yang malas gerak itu juga kemudian meningkatkan faktor resiko dia punya NCD multimorbidity. Dan malas gerak itu setelah dianalisa sebenarnya bisa juga dihubungkan dengan kalau kita malas gerak, kemudian berapa peningkatan biaya kesehatan kita gara-gara kita malas gerak. Bukan gara-gara lah ya, yang diasosiasikan, karena ini bukan kausalitas gitu kan. Terus yang paper satunya lagi itu
bukan multimorbidity tapi NCD risk factor. Jadi kita melihat semua risk factor NCD yang ada yang dikumpulkan di FLS yang cukup lengkap, dan apa cost dari risk factor tersebut terhadap sistem kesehatan dan juga produktivitas. Jadi kita melihat kalau nggak salah ada banyak ya, ada 12 gitu ya risk factor yang dikumpulkan di dalam FLS ini. Terus jadi kita hitung satu-satu, terus kalau kombinasinya tertentu gitu itu apa gitu. Tapi yang FLS ini banyak sudah digunakan di paper-paper, Bapak Ibu bisa searching juga gitu ya. Tapi juga banyak yang belum dieksplor. Ternyata karena kita juga agak heran bahwa sekedar NCD multimorbidity itu nggak banyak yang menggunakan, nggak banyak diteliti di Indonesia, dan juga nggak banyak yang menggunakan FLS apalagi gitu kan. Terus yang menarik yang lain yang bisa dieksplor juga mungkin jangan cuma fokus ke NCD multimorbidity, tapi bisa masukin tuberkulosis juga, karena itu ditanyakan di FLS dan bisa dilihat regional level sebenarnya kan kalau mau, ya jadi bisa dilihat apakah ada inequity dari beban penyakit antar daerah gitu kan. Walaupun di yang paper ini ada juga dimasukin antar daerah, tapi nggak terlalu detail, kita cuma pakai Jawa dan non Jawa kalau nggak salah. Gitu. Oke. Dokter Tiara, untuk Bapak Ibu mungkin bisa mengirimkan chatnya ya ke kolom komentar, atau mungkin saya akan bertanya nih Dokter Tiara, dalam penelitian ini kira-kira ada kendala atau permasalahan yang dihadapi pada saat penelitian, mungkin bisa diceritakan? Sebetulnya karena ini pakai data sekunder ya, cukup menyenangkan bagi kami karena kebetulan timnya itu memang tim yang suka statistik ya kalau menurut saya ya. Terus jadinya analisisnya itu tadinya kita cuma pakai 1 tahun 2014 aja. Terus kita berpikir, kenapa nggak pakai dua-dua yang 2007 dan 2014 supaya metodenya itu lebih lebih rigor gitu kan. Jadi kita ngikutin orang terus kita melihat perubahannya seperti apa. Itu yang satu. Terus yang menyenangkan yang lain karena ini kerjanya keroyokan ya Bapak Ibu, kalau bisa dilihat itu papernya itu ada berapa ya, 12 yang nulis kalau nggak salah. Walaupun ya yang rame-rame ini menarik juga nih pendekatannya. Saya juga diajarin sama co-supervisor saya. Jadi ya yang author-nya itu kan saya sama Kanya. Jadi Kanya ini dia pinter banget, dia baru lulus MPH waktu itu dari Unimel, tapi emang orang statistik. Jadi kita berdua yang bikin penelitiannya dengan John Lee, lalu kita analisis, terus kita perbaiki analisisnya. Nah, tapi yang bikin gampang penulisannya sebenarnya karena kita bagi-bagi. Jadi ya saya tulis apa, Kanya tulis apa, terus co-author yang banyak itu tulis apa juga gitu. Jadi ya misalnya di list co-author itu ada Pak Nawi gitu kan. Pak Nawi itu membantu banyak untuk ngecek semuanya. Jadi ngecek tabelnya, ngecek manuskripnya gitu kan. Terus ada Hafizah Yusril ini dari UI. Itu Mbak Hafizah ini bantuin nulis introduction gitu. Tian Shinpan ini teman saya waktu S3, dia orang Cina. Karena dia jago yang bagian metodologi, dia ngecekin metodologinya, tulisan metodologinya Kanya gitu kan. Terus John bantuin nulis discussion-nya gitu. Jadi ya kita mungkin selesai seluruh manuskrip itu mungkin first draft-nya antara saya dengan Kanya itu 2 minggu gitu kan. Terus kita kirim ke co-author, mereka balikin 2 minggu, jadi sebulan udah selesai. Itu cukup menyenangkan. Yang nggak enaknya itu karena ditolak di mana-mana. Ditolaknya itu ternyata itu cuman publication game aja ya. Kita coba dulu ke Lancet, kita coba dulu kemana gitu kan. Dan nggak perlu bersedih hati juga rupanya ya. Kalau ditolak gitu kan, oh ya oke ditolak gitu kan. Terus kalau ada reviewnya ya kita perbaiki kalau misalnya emang perlu diperbaiki. Tapi tidak lama-lama setelah ditolak, cuma seminggu 2 minggu kita langsung masukin lagi ke jurnal yang lain. Ada bahkan besoknya kita langsung masukin aja ke jurnal yang lain. Terus setelah ditolak di BMJ Global Health, ternyata BMJ Open terima gitu kan. Itu lucu juga. Dengan revisi yang nggak major kali gitu Bu Lia. Ya,
Baik, terima kasih Dokter Tiara atas penjelasannya, sangat menarik sekali ya ceritanya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Nanda Fitri Wardani. Dokter Tiara, apakah ada perbedaan dari data IDHS dengan IFLS, Dok? Ya, beda. Jadinya data IDHS itu yang bahasa Indonesia kan SDKI ya, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia. Itu yang melakukan sebenarnya BKKBN, dibantu oleh yang namanya itu Makro Internasional. Jadi itu didanai oleh USAID dulunya. Nah, si IDHS itu aslinya itu dibuat untuk reproductive and maternal and child health. Baru belakang-belakangnya ada IDHS yang tentang hipertensi, itu pun nggak selengkap AFLS. Dan yang paling utamanya itu IDHS itu cross-sectional. Jadi ya setiap dia survei per 5 tahun itu orangnya beda-beda. Nggak bisa di-link antara DHS 2017 misalnya dengan 2012 gitu. Karena memang bukan itu tujuannya. Berbeda dengan yang AFLS. AFLS ini memang sengaja mengikuti 9.000 atau 7.000 ya kalau salah ya, rumah tangga yang dari tahun 92 untuk melihat perkembangan mereka sampai bukan selama-lama ya, sepanjang ada dana mungkin, sepanjang ada dana survei gitu. Jadinya yang mau dilihat adalah evolusi demografi, sosial, ekonomi, dan kesehatan gitu untuk AFLS. Ini tapi jeleknya si AFLS kalau menurut saya bukan jelek ya, keterbatasan ya. Selain dia per 7 tahun, berbeda dengan IDHS yang itu per 5 tahun, yang AFLS ini juga pertama kali dia disampling yang 7.000 atau 9.000 rumah tangga itu ya, itu tidak merepresentasikan Indonesia secara keseluruhan, tapi hanya merepresentasikan 87% dari populasi di tahun 92. Jadi ya dari 27 provinsi yang ada waktu itu, kalau nggak salah dia masukin 18. Jadinya dia bukan nationally representative survey kalau FLS, walaupun sampelnya tetap besar dan kita bisa bilang ya ini populasi Indonesia. Nah, untuk menjembatani itu di tahun 2012 kalau salah saya, itu ada muncul AFLS East. Jadi ya AFLS East itu mensampel khusus orang-orang di wilayah timur Indonesia, termasuk di NTT, di Papua, Maluku, sama Sulawesi, ya kalau salah Sulawesi. Jadinya nggak bisa digabungin tapi karena tahunnya beda. Walaupun pertanyaannya sama ya, jadi ada juga beberapa paper itu yang khusus menggunakan data AFLS East. Nah, yang AFLS East ini menarik juga untuk dieksplor karena saya lihat-lihat belum banyak paper-paper yang pakai AFLS East. Dan kalau ngelihat gayanya Surveymeter bekerja ya, misalnya ada satu rumah di Bovendigul atau di mana lah provinsi di kabupaten mana yang kecil-kecil gitu ya, itu pasti didatangin sama mereka. Selama itu di sampling, itu pasti didatangi. Berbeda dengan enumerator yang pernah saya ajak obrol juga untuk survei yang tidak akan saya sebutkan di sini gitu ya. Dia dibayar untuk ke Jaya-Wijaya gitu kan, disuruh survei survei ke rumah mana gitu. Dia isi di bawah pohon. Itu terjadi benar-benar. Jadi ya kita harus lihat-lihat juga karena garbage in, garbage out kan. Kenapa Surveymeter bagus? Karena dari semua yang disurvei itu 10% dari semua yang disurvei akan didatangi ulang oleh orang yang berbeda hanya untuk mengecek apakah benar-benar didatangin gitu loh. Dan sekarang mereka itu udah elektronik, jadinya ngumpulinnya pakai tablet. Dan di tablet itu waktu si enumeratornya mewawancarai itu direkam. Jadinya gampang kan ketahuan dia benar-benar ketemu orangnya, dia cara nanya ya betul atau tidak, berapa durasi dia wawancara itu bisa langsung diketahui. Jadi ya saya terkesan sekali dengan kinerjanya Surveymeter. Terus ini Mbak saya lanjut ya, Bu Lia ya. Ini yang Bu Syafriana ini bertanya kenapa sampelnya jadi 3.600. Nah, jadi ini banyak yang missing data, jadi dia nggak jawab semua pertanyaan NCD multimorbidity, tapi lebih banyak yang dieksklusi karena kita membatasi cuma 50 tahun ke atas, Bu Syafriana. Jadi ya siapa-siapa yang 50 tahun ke atas di tahun 2017 itu yang kita masukin. Jadi ada sekitar 20-an ribu orang yang lebih muda itu nggak masuk. Jadi ya 3.678 itu
orang-orang yang konsisten mengikuti AFLS dan berusia 50 tahun ke atas menjawab dengan lengkap dari 2007 dan 2014 gitu. Ya, Surveymeter pakai koordinat ya, betul. Jadi ada validasi ulang. Ya. Betul Bu Syafriana. Ya, kalau ada yang mau belajar survei, itu kalau nggak salah Surveymeter juga bikin beberapa short courses deh. Itu ada Bu Wayan di situ, dulu ada Pak Firman. Jadi ya bisa dilihat-lihat juga. Oke, terima kasih. Ya, baik Dokter Tiara atas penjelasannya, terima kasih. Untuk Bapak atau Ibu yang ingin bertanya lagi, masih ada waktu sekitar 17 menit lagi. Masih panjang ya waktunya. Jadi jika ada yang ingin dipertanyakan, bisa langsung open mic atau langsung kirim di kolom chat. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita bisa selesai lebih cepat. Oh, mungkin Dokter Tiara bisa memberikan tips-tips bagi mahasiswa untuk penyusunan jurnal yang baik, atau bagaimana tipsnya pada saat melakukan penelitian dan menulis jurnal. Mungkin ada cerita yang ya saya juga masih belajar sih, tapi ya mungkin yang perlu ditargetkan dulu ya mau ke jurnal mana gitu ya. Karena masing-masing jurnal itu punya format masing-masing dan juga punya word limit masing-masing. Terus kita harus punya beberapa tingkatan jurnal yang mau kita sasar. Jadinya yang tingkatan paling susah dulu gitu kan, Lancet gitu. Terus tapi kita harus sudah punya syarat ternyata. Begitu Lancet ditolak mau kemana, mau ke BMJ ditolak mau kemana, International Journal of Health Equity gitu kan. Kalau itu ditolak lagi gitu, mungkin Asia Pacific Journal of Public Health gitu kan. Terus kalau ditolak lagi ya mungkin jurnal nasional gitu. Jadi ya nggak usah sedih kalau ditolak, karena toh memang ini strategi aja gitu. Kalau misalnya kita tahu penelitiannya bagus, kita coba dulu ke yang agak canggih-canggih gitu kan, jurnalnya BMJ Medicine gitu kan, atau Social Science of Medicine, ada yang Public Health-nya juga gitu. Terus kalau begitu itu ditolak, ya langsung aja dimasukin lagi ke yang lain-lain. Dan jangan ragu-ragu untuk punya banyak co-author sebetulnya, nggak apa-apa juga co-author-nya rame-rame gitu kan. Karena kita perlu berbagai macam keahlian ya untuk melengkapi apa yang kita tulis kan. Jadi ya keahlian yang ngecekin metodologi misalnya, keahlian yang ngecekin bahasa Inggris aja gitu misalnya gitu kan. Dan keahlian yang biasanya yang diundang untuk atau kita ajak untuk menulis policy implication itu biasanya yang lebih senior karena apa yang kita butuhkan di policy implication itu sesuatu yang memang implementable gitu ya, dan sesuatu yang mungkin kita nggak tahu ada ternyata ada kebijakan ini, ada perubahan ini apa segala macam. Terus format jurnal itu sebenarnya cukup baku Pak Ibu, jadi ya nggak perlu khawatir juga. Misalnya aja di bagian discussion itu kan selalu ada 4 bagian yang selalu diulang-ulang kalau di discussion, jadi supaya kita nggak bingung. Yang pertama itu principal findings, jadinya hampir semua jurnal kalau Bapak Ibu baca gitu ya, di paragraf pertama yang discussion itu principal findings, kita mau jualan apa, jadinya apa temuan-temuan utama yang mau kita sampaikan kembali gitu ya, tanpa detail-detailnya, nggak perlu sebut lagi odds ratio gitu kan. Yang kedua itu comparison with literatur, selalu seperti itu, dari principal finding ke comparison with literatur. Ini jurnal-jurnal yang umum ya, banyak juga gaya-gaya lain tentunya, tapi yang kalau mau dipelajari yang gampang-gampang gitu kan, itu yang kayak gitu. Jadi ya principal finding, terus comparison with literatur. Jadi ya where does our manuscript sit in the whole global journal lah gitu ya. Jadi ya penelitian ini berbeda hasilnya sama yang ini, atau sesuai hasilnya sama yang ini, atau kita menemukan sesuatu yang baru gitu. Itu yang comparison with literatur. Terus yang bagian berikutnya itu selalu policy implication atau clinical implication. Dalam yang jurnal ini karena dia ada klinis-klinisnya dikit gitu ya. Ya jadi ya policy and clinical implication gitu kan. Itu selalu seperti itu. Dan selalu ditarik dulu implikasi di global levelnya apa, terus untuk konteks Indonesia atau konteks dimanapun yang kita teliti gitu ya, itu apa gitu. Nah yang terakhir itu strength and limitation, jadi selalu itu aja yang ada di discussion, baru nanti conclusion gitu. Jadinya seperti itu. Bu Lia, nggak tahu membantu atau enggak ya, tapi saya ngomong aja terus. Terima kasih.
Ya, terima kasih Dokter Tiara. Untuk Bapak Ibu, masih ada waktu jika ada yang ingin disampaikan atau ingin cerita, ingin meminta pendapat kepada Dokter Tiara, dipersilahkan. Yang satu lagi yang bisa diteliti sebetulnya, yang saya belum pernah lihat ya selama melihat-lihat mahasiswa S2 di IKM ya, itu adalah analisis multi country sebetulnya. Jadi kita nggak tahu ya, nanti mungkin bisa ditanya sama pembimbingnya, kenapa kita nggak analisis multi country. Jadi ya SDKI itu yang IDHS itu kan ada di 120 negara kalau nggak salah saya. Jadi bisa kan digabungin beberapa negara untuk melihat misalnya program KB-nya atau program apanya lah gitu kan. Itu mungkin bisa juga daripada pakai data Indonesia terus gitu kan. Padahal data negara lain itu juga open juga sebetulnya. Ini saya sama tim yang sama itu kita lagi bikin, lagi submit, udah disubmit untuk 39 negara, jadinya low and middle income juga untuk melihat effective coverage-nya untuk kesehatan ibu dan anak gitu. Jadi ya ternyata ya banyak sih datasetnya, tapi bisa-bisa aja gitu. Jadi ya mungkin itu bisa dieksplor juga dengan pembimbing masing-masing. Kalau misalnya bosan menggunakan data Indonesia aja gitu kan. Atau tambahlah yang sekitar-sekitar kita. Filipina itu ada DHS, apalagi yang ada ya. India ada DHS, Nepal ada DHS. Ya, jadi ya mungkin itu bisa diekspor juga supaya agak canggih gitu kan. Jadi ya papernya nggak cuma Indonesia toh. Karena banyak orang luar tulis tentang Indonesia, berarti kita juga bisa nulis tentang orang luar. Gitu Bu Lia. Ya mungkin yang lain ada yang mau mengomentari atau nggak tolong. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bercerita, menanggapi atau mengutarakan pendapat, dapat langsung open mic. Waktu yang tersisa 11 menit lagi. Bu Lia, ini ada istilah juga loh, short but sweet. Ini ya pendek-pendek aja, tapi ya udah gitu kan. Lagian Bapak Ibu yang S2 sekarang kan lagi ujian ya, kasihan juga kalau lama-lama. Oke. Bagi Bapak Ibu, jika sudah tidak ingin ada yang ditanyakan kembali, mungkin apakah tidak apa-apa, Dokter Tiara, kita tutup? Oke. Oke, nggak apa-apa. Baik, terima kasih Dokter Tiara atas penjelasannya pada sesi Jurnal Club hari ini. Bagi Bapak atau Ibu yang ingin menyaksikan kembali acara Jurnal Reading oleh Dokter Tiara, dapat mengakses di channel YouTube HPM FKUGM, dan untuk info agenda-agenda HPM dapat mengakses di website hpm.fk.ugm.ac.id. Sekali lagi terima kasih kepada Dokter Tiara atas pembahasannya pada siang hari ini. Kami dari kru Jurnal Club mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan baik dari teknis maupun penyampaian. Enggak. Nggak ada Mbak, nggak ada yang salah. Semua santai-santai. Ya. Thank you. Terima kasih banyak ya. Maaf. Ya, sampai ketemu lagi Dokter Tiara. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih Mbak Tia.